Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot. Ini untuk readingan kalian, terkhusus untuk spiritual guidance-nya. Namun spiritual guidance ini berangkat dari kartu tarot kalian ya, berangkat dari pengalaman-pengalaman yang kalian dapatkan di minggu ini ya. Sebelumnya saya minta maaf buat kalian yang sudah menantikan readingan ini, namun terlambat saya rilisnya ya. Saya minta maaf buat kalian semua karena saya begitu sangat disibukkan dengan berbagai aktivitas di minggu ini. Terkhusus saya ada renovasi rumah, jadi ya mudah-mudahan ini masih tetap bisa bermanfaat buat kalian ya, terkhusus bagi yang sudah menantikan video ini ya. Untuk kamu yang baru pertama kali hadir di channel ini, jangan lupa dicek Sun, Moon, and Rising-nya. Diambil pesan yang sesuai menurut kamu, diabaikan bila tidak sesuai. Jangan diambil hati bila ada hal-hal sensitif di sini ya. Oke, untuk Aries ada balance. Ya, sebelumnya kartu ini sudah saya shuffle untuk menghemat waktu ya. Oke, ada semacam beberapa ide di dalam pikiran kamu. Kamu ingin menciptakan sesuatu yang luar biasa, yang berbeda. Ya, baik itu di bisnis, di karir, atau kehidupan asmara kamu. Kamu ingin ide-ide kamu ini kamu realisasikan, tapi kamu membutuhkan kekuatan di dalam mengontrol diri. Harus bisa bersabar, ya bersabar dengan situasi, bersabar juga di dalam mengontrol emosi ya. Karena Aries ini kan elemennya api, begitu sangat menggebu-gebu ya. Ya, oke. Ada unfounded fear, ya, Nine of Swords ya. Beberapa di antara kamu mungkin sebelumnya atau bisa jadi di minggu ini merasakan ketakutan akan kehilangan sesuatu, kehilangan kesempatan, kehilangan uang, kehilangan ya kesempatan untuk memperoleh uang ya, kesempatan untuk balikan lagi dengan seseorang. Ini seperti berpasrah ya. Ada juga ya, rasa keberpasrahan kamu terhadap sesuatu. Udahlah, ini semua akan berakhir, semacam gitu ya. Ada rasa sedih yang sangat mendalam ya. Namun ya, dengan adanya kartu balance di sini, kamu diharapkan bisa di sini menyeimbangkan energi kamu supaya kamu tidak larut di dalam situasi ini ya. Jangan terlalu banyak begadang, jangan terlalu terbawa pikiran terhadap sesuatu yang pernah hilang di dalam kehidupan kamu, atau kegagalan yang pernah kamu alami ya. Fokus terhadap tujuan kamu, apa ide-ide yang kamu miliki ya, yang ingin kamu eksekusi. Nah, di sini ada banyak ide yang kamu miliki sebenarnya ya. Cuman karena terhalang nih sepertinya dengan beberapa faktor, bisa dari lingkungan, bisa juga dari sumber-sumber, terkhusus modal misalnya ya. Bagi kamu yang ingin buka bisnis, mengembangkan bisnis ya. Oke, ada King of Sword ya. Ya, kamu adalah sosok yang sangat intelijen ya, yang memiliki respect terhadap segala sesuatu, terhadap lingkungan, terhadap manusia ya. Kamu juga di sini memiliki pemikiran yang fair ya, fair minded, yang nggak mau serakah ketika kamu melakukan bisnis misalnya ya. Nggak mau serakah juga di sini, mikirin orang lain juga ya. Tapi kalau di sini ya, saran saya ya, berdasarkan kartu kamu ya, ada baiknya untuk Aries ya di minggu ini, atau mungkin bagi kamu yang perjalanan energinya sedikit lambat gitu ya, ada baiknya kamu lebih fokus terhadap diri kamu, fokus terhadap pengembangan karir, bisnis, ataupun bagaimana nanti kelanjutan hubungan asmara kamu dengan seseorang ya. Lebih fokus lah untuk diri sendiri dibandingkan memikirkan apa misalnya kira-kira dampak terhadap orang lain ketika saya melakukan semacam ini ya. Sepertinya Aries di sini terlalu banyak memikirkan kepentingan orang lainnya ya, terlalu peduli
Ya, dan ketika kamu ingin mengeksekusi suatu tindakan di sini, jadi bimbang-bimbang, ya nggak mau ini ya, belum banyak bertindak, ya, belum banyak berbuat apa-apa karena terlalu banyak pikiran. Ya, kalau saya melihat di sini untuk Aries, ada baiknya kamu fokus terhadap diri kamu, keberhasilan kamu, kesuksesan kamu, dan juga kebahagiaan kamu. Ya, untuk kartu tarotnya ya, saya buka untuk Aries di minggu ini, please. Ya, Aries, please. Ya, ada The Hermit, Six of Swords, The Star, King of Swords, Three of Swords, Queen of Pentacles, Seven of Wands, The High Priestess, Ten of Pentacles. Ya, ini apa ini ya? Oke, Five of Pentacles. Ya. Oke, ada Ace of Wands. Ya, banyak ini ide-ide kreatif yang kamu miliki. Ini seperti ide yang lahir kembali di dalam pikiran kamu untuk menciptakan sesuatu. Apa kira-kira itu ya? Bisa di bisnis, bisa juga untuk asmara ya. Ini berhubungan dengan materi ya. Ya. Berhubungan juga terhadap sesuatu yang kamu idam-idamkan. Bisa jadi ini adalah ide yang tiba-tiba muncul di pikiran kamu. Oh, ini dia nih gitu yang saya harapkan selama ini ya. Oke, ada Eight of Swords. Saya jadi bingung nih, ini tadi di mana ya. Oke. Ini dia ya. Oke. Untuk Aries ya, ada The Hermit. Ini sepertinya adalah minggu dimana kamu banyak merenung, introspeksi diri. Apa yang harus kamu lakukan? Tindakan dari mana? Dimulai dari mana? Ini saatnya kamu untuk move on. Ya, pengen move on sih sebenarnya dari sifat atau pemikiran yang kamu miliki, yaitu mungkin kamu care gitu terhadap lingkungan atau orang-orang di sekitar kamu, tetapi kamu juga memikirkan ya di minggu ini untuk diri kamu sendiri ya, ingin move on dari situasi-situasi yang membelenggu ini. Terkadang kan kalau kita terlalu care ya sama orang lain, segala sesuatunya kita berikan, kita curahkan, pikiran, sumber yang kita miliki juga kita serahkan, sehingga kita tidak memiliki apa-apa. Nah, itu malah memperburuk situasi kita. Ketika kita dihadapkan pada suatu kebutuhan misalnya, kita jadi nggak punya apa-apa gitu ya, atau ada orang lain lagi yang ingin membutuhkan bantuan kita, kita nggak punya sumber lagi. Nah, ada Six of Swords, ada keinginan untuk moving on dari pemikirannya seperti itu ya. Ibarat ya, kita kan harus menyelamatkan diri kita sendiri dulu sebelum menyelamatkan orang lain ya, memperkaya diri kita sendiri dulu sebelum kita membantu orang-orang yang membutuhkan kita. Bagaimana kalau kita membantu orang lain sementara kita juga kekurangan sumber semacam gitu. Nah, harapan terbesar kamu adalah ingin meraih kesuksesan ya. Dan di sini ada jalan keluar untuk sukses itu ya, ada jalan keluar, ada juga ya semacam mau menunjukkan harga diri ya, semacam harga diri. Kamu juga ingin menunjukkan ke lingkungan kamu, keluarga terkhusus, bahwa kamu mampu ya, kamu mampu menciptakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kamu. King of Swords, ada King of Swords ya, tapi belum bisa bertindak ya. Muncul di sini King of Swords, ini juga King of Swords di sini ya. Ya, sama ini sama ini. Oke. Belum bisa bertindak, ini butuh advice, butuh saran dari orang-orang yang bisa meyakinkan kamu. Kamu bukannya nggak tahu apa yang harus kamu lakukan, apa yang terbaik untuk kamu. Kamu bukannya nggak tahu ide-ide apa sebenarnya yang cocok untuk kamu lakukan, baik di bisnis ataupun untuk pasangan. Bagi kamu yang jomblo ya, pasangan yang seperti apa yang cocok dengan kamu, kamu tahu itu ya. Ada Ten of Pentacles, keinginan untuk bahagia tentunya ya. Ini harapan terbesar kamu ya.
ya kehidupan yang bahagia, rumah tangga yang bahagia dalam jangka waktu yang panjang, juga stabilitas di dalam keuangan. Ya. Ada Queen of Pentacles ya, ini energi dari Virgo, Taurus, Capricorn. Ini sepertinya ada ini orang terdekat kamu ini, atau bisa jadi ya orang terdekat atau pasangan kamu ya. Ya. Adalah sosok yang begitu sangat nurturing, memberi perhatian, terlihat sangat glamor, tetapi dia juga sangat protektif terhadap orang-orang sekitarnya. Ya, bisa juga ini kamu ya. Saya ngelihatnya ini sepertinya kamu ya, berhubung di sini kamu begitu sangat care terhadap orang-orang yang berpikiran fair minded, yang sangat fair di dalam memperlakukan diri sendiri, orang lain ya. Saya ngelihatnya lebih ke orang lain nih di sini, karena ada Queen of Pentacles, sampai lupa diri gitu ya, lupa ke diri sendiri. Ya, ada Seven of Wands, iya. Ingin berusaha, bekerja keras, melakukan segala sesuatunya ya. Apa kira-kira sumber-sumber yang kamu miliki ini kamu kerahkan untuk mewujudkan impian kamu tadi. Bagaimana caranya supaya kamu bisa meraih kesuksesan? Ada kemampuan di sini, ada talenta. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh semesta. Tetapi ya itu dia, di minggu ini saya ngelihatnya nggak banyak aktivitas, nggak terlalu banyak ya, aktivitas sehari-hari pasti ada ya, tetapi masih lebih banyak ini merenung untuk ambisi ya, untuk rencana yang sudah atau ide yang kamu miliki itu belum dilaksanakan, terlaksana di minggu ini, masih banyak berpikir. Ada juga di High Priestess di sini. Ya, sepertinya kamu di sini perlu memperhatikan pesan-pesan dari semesta, pesan fisik, bisa juga berupa mimpi ya, bisa juga dari berbagai macam sumber, memperkaya diri dengan pengetahuan, membuka wawasan ya, bisa juga dengan bermeditasi untuk meningkatkan spiritualitas kamu. Saya ngelihatnya di sini di minggu ini sepertinya ya kamu melakukan semacam ini. Ya, lebih banyak ini belajar bukan hanya dari hal-hal positif, tapi dari hal-hal negatif juga. Kenapa? Misalnya sebab akibat ya. Kenapa misalnya saya bercerai dengan si B ya. Jadi sebab akibat perceraian ini kalau diselidiki lebih dalam ya, kamu nggak seutuhnya salah di sini. Ya, kamu nggak seutuhnya salah, pasti dua-duanya salah kan gitu ya. Ya. Sebab akibat dari suatu kegagalan, semacam itu. Pasti ada tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang salah, strategi yang salah misalnya seperti itu ya. Oke, ada Three of Swords ya, menuai rasa sakit hati ya. Ya, sakit hati ini adalah hal yang paling menyakitkan yang pernah kamu alami, dan kamu nggak mau hal ini terjadi ya, nggak mau hal ini terjadi terulang lagi di dalam kehidupan kamu. Ada beberapa di antara kamu saya ngelihat kalau ini ya yang kamu alami di minggu ini ya, ada yang patah hati, sedih banget karena ada hal yang tidak sanggup kamu selesaikan ya, belum tuntas ini kamu rampungkan, sehingga itu membuat kamu jadi galau ya. Ada Eight of Swords, kalut ya, pikirannya kalut, gelap gulita, gimana ini solusinya gitu ya, kira-kira semacam ini. Bayaran kredit itu tunggakan ya, jadi ini sudah mau deadline gitu ya, jadi udah gelap nih, segala sumber atau jalan keluar ini seperti tertutup gitu ya. Nah, sebenarnya ada jalan keluar ya kan, ada jalan keluar selama kamu berusaha bertindak, kamu ambil bintang yang di sini ya, ya kan, ini sudah ada talinya, tinggal kamu menarik bintang itu hadir, dan kamu peluk, kamu rangkul di tangan kamu ya. Harus ada tindakan untuk Aries bila kamu ingin sukses ya. Oke. Sebentar dulu ya, kartu kamu ada jatuh tadi. Iya, aduh, ini agak lama nih jadinya ya, terselip dia. Oke, untuk The Hermit-nya saya temukan di sini ada The Moon, ada
ada Four of Swords ya. Untuk the moon-nya, ini emosionalnya juga nggak stabil. Kamu nggak mau ini terpancing seperti topik pembicaraannya, jangan dipancing dulu gitu hal-hal yang begitu sensitif terhadap kamu ya. Karena bisa langsung meledak marah gitu, atau sedih ya. Kalau saya ngelihatnya lebih marah ya, ya karena lagi frustasi nih sekarang ya, lagi nggak bisa tidur juga ya. Ya ada Six of Swords ya. Untuk Six of Swords-nya ya, kalau orang mau move on, mau pulih gitu ya, mau beranjak melangkah ke sesuatu hal yang baru, itu perlu ketenangan, perlu relax, perlu refleksi ya, jalan-jalan, take a stroll gitu ya. Ya refresh dulu pikiran. Mungkin kamu akan memperoleh ide atau ya ide baru atau ide cemerlang apa kira-kira yang akan kamu lakukan, semacam bisnis ya. Bisnis apa kira-kira yang baru, yang fresh sekarang ini, yang nilai jualnya itu sangat besar. Atau bidang apa yang kamu lakukan itu yang akan misalnya lowongan pekerjaan ya, yang sesuai dengan kamu lagi menggali-gali itu di sini sekarang ya. Ada strength untuk Six of Swords ya, lebih tabah lagi lah ya, lebih sabar, disiplin ya, sabar, disiplin, dan ya ketahui bahwa kamu memiliki nilai, kamu memiliki talenta, kamu juga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi sekarang. Jangan pesimis ya, jangan terbawa suasana berdiam diri terlalu lama ya. Ya, terkadang memang situasi yang sangat berat ini nih, yang seolah-olah tidak ada jalan keluar ini, membuat kita menjadi pesimis, dan situasi yang stagnan itu kan terkadang membuat kita menjadi bosan ya, jenuh dengan gini-gini aja gitu. Kapan berkembangnya gitu ya, kapan berubahnya gitu ya. Sepertinya ada beberapa di antara kamu juga yang kemungkinan ada konflik dengan pasangan, dengan mantan, atau dengan diri kamu sendiri di sini. Dan konflik ini nih yang membuat kamu nggak yakin apa yang harus kamu lakukan. Saya ngelihatnya di sini ya, lebih dominan ini konflik batin ya. Ya ada keinginan kamu untuk moving on gitu, mengubah cara berpikir, mengubah bidang atau situasi bisnis yang kamu tekuni sebelumnya, ingin kamu ubah ini. Kamu membutuhkan sesuatu yang fresh di dalam diri kamu, namun masih belum bisa berangkat ke situasi yang baru ini karena ada konflik batin di dalam diri kamu ya. Ini sepertinya erat kaitannya dengan keluarga. Kamu memikirkan keluarga ini, sepertinya ada ini seperti yang mengikat kamu ya. Ini seperti ikatan, tapi saya nggak ngelihat di sini ada kartu The Devil ya. Tapi kita bisa lihat juga nanti untuk 3 kartu spiritual guidance-nya nanti. Ada ada The Sun untuk Queen of Pentacles ya. Saya melihatnya di sini sebenarnya ya, untuk beberapa di antara kamu adalah sosok yang dari segi keuangan kamu sukses gitu. Ya. Untuk kamu yang sukses di bagian keuangan, kemungkinan ada masalah ini di hubungan rumah tangga ya, atau asmara, ataupun ini di dalam pengembangan bisnis menjadi lebih besar lagi ya. Kamu ada kesuksesan di sini nih ya, yang menyertai kamu. Ada The Sun ya. Untuk asmara saya ngelihat ini adalah soulmate kamu ya, ini adalah soulmate kamu, dan ini berenergi Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Ini adalah sosok yang sangat suportif terhadap kamu ya. Ada Seven of Wands. Untuk Seven of Wands-nya ada The Devil muncul kan. Iya, ini dia nih ya. Beberapa di antara kamu sepertinya energi The Devil ini yang mengikat kamu ya, dengan cara kamu di dalam melihat
lingkungan kamu, lingkungan hidup kamu, kehidupan kamu, semacam gitu. Ya, ada the High Priestess, ya, ada Eight of Swords, muncul lagi Eight of Swords ya, 2 kali ya. Ya, lagi berpikir nih gimana caranya ya. Cuma masih gelap gulita ya kan. Ya, seolah-olah nggak ada jalan. Padahal sebenarnya kamu mampu nih, banyak jalan keluarnya. Ya, ada juga nih beberapa di antara kamu yang mengalami kerugian sepertinya di bagian keuangan ya, ngerasa sendiri ini di dalam berjuang ya di rumah tangga misalnya. Ada yang merasa sendiri di dalam berjuang ya. Ada juga beberapa di antara kamu ini yang memang sulit ini untuk keuangan ya. Jadi ini membuat kamu menjadi down. Ya, ada the Hermit, muncul lagi the Hermit lagi. Di minggu ini sepertinya Aries lebih banyak ini merenung, lebih banyak memikirkan ulang apa yang harus kamu lakukan. Lagi banyak ini berpikir, menambah wawasan, ya, mencari banyak informasi untuk memperkaya diri, melahirkan ide baru ini. Ya. Ada Ace of Cups, ya, ada Nine of Swords ya. Untuk beberapa di antara kamu ada juga saya ngelihat ini bakalan ketemu dengan seseorang yang baru ya. Ya, ini adalah seseorang yang akan memberikan kamu kesempatan-kesempatan. Ya, uluran tangan misalnya seperti itu. Dan peluang-peluang ya. Peluang-peluang atau kesempatan ini banyak, bisa untuk karir, asmara ataupun kesehatan. Ini readingan general, bisa resonate untuk ketiga bidang tersebut. Oke? Iya. Saya ngelihatnya untuk ini ya. Saya ngelihat spiritual guidance kalian di sini untuk Aries di minggu ini. Pesan dari semesta, opsi. Wow, jadi hancur ini semua posisinya. Oke. Untuk spiritual guidance kamu ada romantic feelings ya. Your feelings are real and worth exploring. Ya, sepertinya kamu lagi untuk ini ya, untuk asmara ada ini yang kenalan baru kenalan baru dan kamu ngerasa feeling romantic dia dengan si dia ini ya. Ya, sepertinya ada beberapa di antara kamu ini enggak sepenuhnya nih jatuh cinta nih dengan seseorang ini gitu ya. Cuman kamu ngerasa bangga aja, senang aja gitu ya kan. Senang aja disukain gitu. Iya, romantic feeling ya. Iya. Siapa sih yang nggak senang ya kan dikagumi oleh seseorang misalnya. Iya. Dan yang ngagumin kamu ini di sini berenergi Scorpio, Cancer, Pisces. Ya, saya ngeliatnya di situ ya. Oke, ada soul solitude. Your soul needs attention. There are moments when it's important to get away. Not just from the noise of the outside world, but to find a place where your soul can experience peace and quiet. A place for soul solitude. This is a time to pause, a time to reflect, a time for you. Iya, ini adalah soul solitude. Itu artinya ini adalah waktunya bagi kamu untuk banyak berenung, banyak menyendiri. Tidak apa-apa, ya kan? Cobalah dulu untuk bermeditasi, untuk being alone. It's fine to release yourself from toxic ya, menjadi sendiri dulu sekarang, menyendiri, menenangkan pikiran itu nggak apa-apa selama kamu jangan terlalu lama larut diam di sini ya. Segera bangkit dan lakukan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kamu ya. Gali lagi sumber-sumber di dalam kekuatan-kekuatan atau potensi-potensi yang kamu miliki ya, untuk membangkitkan power, ya, gairah kamu ya, semangat kamu lagi untuk membangun kehidupan kamu kembali menjadi lebih baik. Ada banyak momen-momen yang sangat memang penting yang harus dihilangkan ya. Ya, seperti momen-momen kamu dengan seseorang ya, kamu belum bisa move on dengan seseorang ini nih gitu ya. Tapi kamu melihat secara fakta bahwa sepertinya jadian atau melanjutkan hubungan dengan seseorang ini nggak akan mungkin lagi. Kalaupun dilanjutkan ini bakalan jadi masalah misalnya. Ya,
Mungkin di sini adalah saatnya kamu untuk bisa melepaskan hal itu dari diri kamu ya. Bagaimana caranya kamu bisa membersihkan diri kamu dari momen-momen yang menurut kamu penting, susah untuk kamu lepaskan, tetapi harus dilepaskan untuk menuju kehidupan yang baru, yang fresh ya. Okay, not just from the noise of the outside world, but to find a place where your soul can experience peace and quiet. Ya, carilah tempat yang membuat kamu merasa nyaman. Ya, misalnya kalau kamu lebih merasa nyaman di minggu ini di kamar kamu ya playing laptop, bermain laptop, atau nonton YouTube, mendengarkan ceramah, atau mendengarkan spiritual guidance, pesan-pesan semesta seperti ini dari kartu tarot ini, it's fine. Atau kata-kata mutiara atau ya motivasi ya, itu baik ya. Atau bagi kamu yang ingin memperdalam pengetahuan, itu baik ya untuk kamu lakukan di minggu ini. Dan itu adalah momen yang akan meresap ke jiwa kamu, yang akan membantu kamu ke jalan atau ke pengalaman-pengalaman yang baru ya. Ini adalah waktunya bagi kamu untuk refleksi, untuk melihat lagi perjalanan kamu sebelumnya. Kenapa saya ada gagal di sini? Seharusnya apa yang saya lakukan supaya tidak gagal? Okay, it's fine. Saya memang gagal di situ because I'm not perfect. Ya, karena saya tidak sempurna. Ya, saya manusia. Terkadang saya akan melakukan kesalahan. Dan ya ada di sana permakluman untuk diri sendiri, dan ya berani ya melepaskan hal-hal yang membelenggu ini ya. Mungkin ini berat bagi kamu ya, terkhusus bagi kamu yang pacaran jarak jauh misalnya. Ada banyak momen-momen ketika kalian bersama ya, bahkan di komunikasi video call saja pun itu menyenangkan sekali. Itu sudah banyak di sana fantasi misalnya ya. Jadi itu membuat kamu sulit ya untuk melepaskan dia ya. Namun kamu harus memikirkan kembali perjalanan kamu ke depan. Kita berjalan ke depan, bukan mundur ya. Ada saatnya ketika kita melepaskan untuk mendapatkan cinta kembali, kan gitu ya. Iya, tuh seperti lagunya Selena Gomez nih, to lose you, to love me, gitu ya. Ya, melepaskan seseorang untuk mencintai kita. Terkadang ketika kita udah melepaskan dulu, baru dia menyadari bahwa kita itu berharga gitu. And you should know, kamu harus tahu bahwa kamu itu berharga ya, Aries. Oke. Oke, untuk Aries, semangat terus, jangan patah semangat, jangan sedih-sedih ya, jangan galau ya. Oke, untuk yang ketiga, spiritual guidance ya. Spiritual guidance-nya Aries, please. Oke, ada allow your vision to expand, be open to the form it takes. You may discover that you were dreaming too small, or that what seemed like an obstacle is actually pointing you in a better direction. The universe always has your back ya. Universe atau semesta itu selalu mendukung kamu atas apa yang ingin kamu lakukan ya. Biarkan visi ya, biarkan mata batin kamu itu melihat apa yang seharusnya kamu akan kembangkan di dalam kehidupan kamu, dan terbukalah untuk peluang-peluang baru, untuk kesempatan-kesempatan baru. Bagi kamu yang sudah berlalu dengan orang lama, untuk asmara ya, berlalu dengan orang lama ya, lepaskanlah itu dari diri kamu, terbukalah dengan sosok yang baru ya. You may discover that you were dreaming too small, or that what seemed like an obstacle is actually pointing you in a better direction ya. Atau terbukalah untuk misalnya hal-hal kecil ya, hal-hal kecil untuk bisnis ya.
kamu ngelihat ada sih semacam ide gitu ya, tapi kamu ngelihatnya itu kalau misalnya saya ngerjain ini untungnya ini pasti sedikit gitu ya, ini agak susah nih, sepertinya sulit ini gitu ya, dan nggak meyakinkan gitu ya. Tapi mungkin itu adalah hal kecil yang kamu pikirkan itu nggak akan sukses gitu, malah itu merupakan jalan bagi kamu nanti menuju bidang-bidang yang lain lagi, ada ekspansinya gitu. Ternyata bidang yang satu ini, bidang A ini ada kaitannya ke bidang B, C, D, E gitu. Nah, dan ini akan selalu bertalian nanti ke depannya gitu. Jadi artinya ada peluang besar di sana gitu. Jadi ini pintunya semacam sempit gitu ya kan. Small door gitu kelihatannya ya, dan kamu nggak tertarik ke situ, tapi setelah kamu buka ternyata banyak sekali di sana harta karun banyak sekali di sana pintu gitu ya, banyak sekali pilihan-pilihan di sana. Sama halnya dengan pasangan ya, kamu ngelihat bahwa si dia ini nggak meyakinkan, saya nggak selera saya nggak tertarik tuh sama dia gitu ya kan, nggak menarik dianya gitu, nggak karakter saya secara fisik dari keuangan, semuanya bukan tipe saya misalnya. Nah, setelah kamu membuka hati, ternyata dia itu wow, brilliant gitu ya. Jadi ibarat menilai seseorang jangan dilihat dari cover ya, lihatlah kedalamannya. Bisa jadi dia memiliki personality yang sangat luar biasa, cara dia nge-treat kamu, cara dia memperlakukan kamu, ataupun visi misi dia untuk kehidupan ini, ternyata wow, ini adalah sosok yang sangat intelijen gitu. Jadi dia bukan saja memikirkan kebahagiaan rumah tangga, tapi dia juga memikirkan kenyamanan pasangannya ya, memikirkan materi, semuanya balance dibuat gitu ya. Ya cobalah terbuka untuk hal-hal yang baru untuk Aries ya. Jangan pesimis, jangan ngerasa bahwa pintu itu kecil gitu. Coba kamu buka dulu, akan banyak di sana pintu-pintu, atau akan besar sekali di sana ruangan, dan begitu sangat mewah gitu ya. Asalkan kamu mau membuka mata batin kamu, membuka diri ya terhadap hal-hal baru. Ya, itu aja untuk Aries ya. Lepaskan diri kamu dari energi negatif, pikiran yang membelenggu, pikiran yang membuat kamu ngerasa ini bakal nggak sukses, ini nggak akan berjalan lancar, semacam gitu ya. Jadi biarkan semesta menuntun kamu ya. Saya yakin Aries akan memperoleh kebahagiaan kamu ya nantinya, asalkan selalu berusaha. Demikian untuk Aries. Bila kamu ngerasa ini resonate dan bermanfaat buat kamu, jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, boleh diabaikan saja ya, diambil sisi positifnya. Terima kasih buat Aries, sampai jumpa.